Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dafakbar Pangesturambe dengan NIM 23050333071. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambar wiring instalasi rangkaian putar kanan kiri 3 fase semi otomatis guna memenuhi tugas akhir mata kuliah praktik instalasi listrik industri yang diampu oleh Bapak Alexandria Jayawardana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menggambar wiringnya. Berikut untuk lembar kerjanya. Nah, di sini nanti penambahan untuk lampu indikator yaitu lampu RST, run, standby, overload, dan putar kanan kiri. Nah, pertama-tama kita buat untuk rangkaian kendalinya terlebih dahulu. Setelah itu, membuat rangkaian powernya. Nah, di sini kita mengambil tegangan dari salah satu fase, 3 fase di sini. Kita ambil dari eh, fase R, kita hubungkan ke MCB satu fase. MCB satu fase masuk ke overload. Terminal overload itu ada dua, yang pertama NO dan NC. Untuk yang NC yaitu 9596, kemudian untuk NO yaitu 9798. Nah, kita ambil dari terminal 9596, kita hubungkan ke emergency switch. Output dari emergency switch masuk ke push button off. Output dari push button off kita hubungkan ke push button on. Keluaran dari push button on kita hubungkan ke sumber dari timer 1. Setelah itu kita kunci untuk eh, push button on dengan terminal NO pada KM1 yaitu 1314 atau 2324 dan seterusnya. Kita hubungkan untuk terminal 13 ke input on. Untuk output 14 kita hubungkan ke output on. Setelah itu, setelah kita menghubungkan eh, pengunci pada tombol on, kita hubungkan. Di sini bisa mengambil dari input timer 1 atau output dari on. Kita ambil di sini, kita masukkan ke open source dari timer 1. Nah, setelah itu kita hubungkan NC di sini, yaitu terminal 3 ataupun bisa 5. Kalau misalkan kita open source di sini terminal 8, maka NC di sini 5 dan NO ini 6. Jika satu, maka NC yang di sini itu terminal 3 dan untuk yang NO adalah terminal 4. Kita hubungkan
dari yang NC, mohon maaf, kita hubungkan ke interlock dari KM2. Nah, setelah itu interlock dihubungkan ke coil KM1. Nah, di sini untuk NO kita hubungkan ke sumber dari timer. Nah, di sini untuk open source timer 2 kita mengambil dari input open source eh, pada timer 1. Nah, untuk NO di sini kita hubungkan ke interlock KM1. Setelah itu kita hubungkan ke coil KM2. Nah, dan tidak lupa kita harus menambahkan sumber netralnya. Kan? Ini hubungan 2A2 77. Nah, setelah rangkaian kendali ini sudah jadi, boleh kita lanjutkan ke rangkaian powernya. Sini RST kita hubungkan masing-masing fasanya ke NFB. Setelah itu NFB kita hubungkan ke MCB 3 fasa. Nah, keluaran dari MCB 3 fasa kita hubungkan ke kontaktor pada KM1. Setelah berhasil menghubungkan MCB 3 fase ke input kontaktor KM1, outputnya kita hubungkan ke overload.
Setelah masuk ke overload, baru masuk ke input beban. Bebannya itu motor 3 fase dengan lilitan bintang. Nah, karena lilitan bintang, maka ujung lilitan eh, kumparan motor kita couple. Nah, di sini motor sudah kita rangkai untuk putar kanan, maka untuk menambahkan putar kiri, kita harus menambahkan KM2-nya. Nah, di sini untuk terminal 1 pada KM2 kita hubungkan ke eh, terminal 5 pada KM1. Kemudian untuk terminal 3 kita hubungkan ke terminal 3. Terminal 5 kita hubungkan ke terminal 1 pada KM1. Untuk outputnya dari terminal 2 kita hubungkan ke terminal 6. Kemudian terminal 4 kita hubungkan ke terminal 2. Dan untuk terminal 6 kita hubungkan ke terminal 4. Setelah itu kita menambahkan lampu indikator RST, run, standby, overload, dan putar kanan kiri. Nah, untuk menambahkan lampu indikator RST kita ambil dari sumber source dari rangkaian kendali. Kita ambil fase R, kita hubungkan ke lampu, kemudian fase S, dan fase T. Setelah itu kita menambahkan lampu indikator run. Nah, lampu indikator run kita ambil dari output on dan dihubungkan ke NO dari KM1. Kita kasih warna oranye di sini. Nah, kita ambil di sini. Untuk lampu indikator run. Untuk menambahkan lampu indikator standby, kita ambil dari input on ataupun output dari off. Kita hubungkan ke NC pada KM1. Kita kasih contoh di sini warna
Keren juga. Kita ambil di sini dari output on, off maksudnya. Nah, keluarnya kita masukkan ke lampu standby. Assalamualaikum. Untuk menambahkan lampu overload, kita ambil dari terminal 9798 pada overload. Ini kita hubungkan. Nah, untuk menambahkan lampu indikator putar kanan dan putar kiri, nah, kita ambil dari input coil KM1 dan KM2. Kita kasih warna di sini warna abu. Gabungkan ini. Kemudian kita mengambil dari eh, input dari KM2. Kita hubungkan ke lampu indikator putar kanan. Kita menambahkan netral di sini. Dari netral, ubah. Oke. Baik. Ini untuk rangkaian PKK 3 fasa semi otomatis sudah selesai. Nah, untuk kerjanya sendiri, ketika MCB pada rangkaian kendali diaktifkan, maka rangkaian ini, oh maaf, kita aktifkan MCB, kemudian menekan tombol on, maka dan kita setting eh, timer 1 secara 5 detik, maka motor akan berputar ke arah kanan selama 5 detik. Kemudian motor akan mati ketika kita mengatur timer selama contohnya 3 detik, maka motor akan mati selama 3 detik. Kemudian motor akan berbalik menjadi putar kanan. Nah, untuk lampu indikator sendiri, lampu indikator untuk RST itu menyala ketika tegangan sumber atau MCB sumber itu dinyalakan, maka lampu RST di sini akan menyala. Kemudian untuk lampu indikator run, ketika kita menekan tombol on, maka lampu run di sini akan menyala. Dan untuk lampu standby, nah, ketika tombol on belum ditekan, maka lampu standby di sini seharusnya sudah menyala.
dan untuk lampu overload. Nah, ketika secara praktik eh, kita kita menggeser ke sebelah kanan pada overload, maka seluruh rangkaian ini akan padam atau off, dan kemudian eh, yang sebelumnya ini menjadi NO menjadi NC, dan lampu indikator overload akan menyala. Nah, berikut penjelasan bagaimana kerja rangkaian dari putar kanan kiri semi otomatis. Oke, baik teman-teman semua, berikut penjelasan dari saya untuk rangkaian membalik arah putaran atau PKK 3 fasa semi otomatis. Saya mohon maaf pada teman-teman semua apabila saya dalam menjelaskan ada kata-kata yang kurang jelas ataupun ada kata-kata yang tidak enak didengar. Saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.